Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, mulai acara UJ Anja. Ya. Jawab. Iya. Baik. Jawab. Jadi gitu ya, mencegah keji dan mungkar. Maka mudah-mudahan keji dan mungkar itu hilang dengan sholat yang kita laksanakan, insya Allah. Jadi penyakit jasmani ibu tidak masalah. Bahkan kalau penyakit jasmani kan dalam Islam, bagi yang sholat tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring isyarat, baru terakhir disolatkan. Artinya ibu, selama dia masih sadar, sholatlah semampu yang bisa dia lakukan. Sholatlah semampu yang bisa dilaksanakan. Pakai kursi bisa, ya. Kalau misalnya tidak bisa juga terserah. Intinya tetap laksanakan sholat dalam keadaan jasmani sesehat apapun. Tapi kalau sehatnya sempurna, tidak dilakukan dengan sempurna, sholat menjadi tidak sah. Badan sehat, nak sholat duduk tidak bisa. Karena dia harus dalam keadaan yang tidak sanggup untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, apa bedanya Ustadz? Laknat, ujian, dan cobaan. Sebenarnya dua-duanya hampir sama ibu. Laknat itu karena memang mereka melakukan dosa, maka Allah akan menurunkan kepada mereka laknat. Tidak hanya khusus untuk orang beriman ibu ya, bahkan di kampung itu pun akan mendapatkan laknat semua. Ya, akan mendapatkan laknat semua. Walaupun di situ ada orang beriman, pun mereka mendapatkan azab keadaan itu. Tapi ingat, mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau ujian, apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira diri mereka beriman padahal mereka belum pernah diuji? Nah, ujian itu sebagai tanda peningkat iman kita. Kemudian Ustadz, cobaan, ujian dengan cobaan sama. Kalau cobaan itu dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan bala, bisa juga dikatakan laknat. Balaun itu artinya adalah ujian, dan cobaan. Maka kalau semua datang dan semua hadir, tidaklah yang dapat kita sebutkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan bilang pula bahwa kata-kata ini hanya untuk orang meninggal. Tidak ibu, duit hilang bisa juga kita baca itu ibu. Iya, ada masalah besar yang mungkin kita tidak sanggup selesaikan, zikir kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan pula bilang, hei kau bilang aku meninggal yuk. Dah, itu istirja kita ucapkan ketika kita tahu bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Lalu berikutnya Ibu Rahmat dari PDB KMT, Ustadz, anak di pesantren sudah banyak, ada yang tidak mau sholat, bagaimana Ustadz? Katanya orang tua dapat dosa. Tidak ibu, yang dapat dosa itu orang tua yang tidak pernah mengingatkan anak. Anak kita kan sudah besar, sudah dewasa, mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang tidak benar itu adalah semenjak kecil sampai dia gedang, tidak pernah orang tuanya mengingatkan dia untuk semayang, maka dosa terlimpahkan pada orang tuanya. Tapi saya yakin ibu ya, termasuk Ibu Rahma, termasuk yang sering mengingatkan anaknya untuk ibadah, untuk sholat. Dia tidak mau sholat, tanggung pada diri mereka sendiri. Semoga Allah melindungi keluarga kita dan anak-anak kita insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ustadz, teman rajin pengajian tapi ngutang, diminta dan enggak tahu dari tahun 2000 sampai sekarang 2016, berarti udah 16 tahun nonton dia Pak Ustadz. Semoga Allah membuka pintu hatinya untuk menyelesaikan hutang. Karena ingat, orang yang berhutang pasti akan mempunyai tanggungan dunia dan kelak di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian Ibu Umi, Ustadz, betul yang namanya sholat itu harus ada syarat-syaratnya. Sampai rukun 13, tapi ini ada kauli, fi'li, dan kolbi. Kauli adalah perkataannya, fi'li adalah gerakannya, kolbi adalah mainan hatinya. 3 komponen ini harus ada dalam sholat kita. Geraknya harus benar, ucapannya harus sempurna, kemudian juga hatinya harus lurus. Kemudian Ibu Martinis dari Kemenak Kota Jambi, Ustadz, fidyah saja atau fidyah? Kalau fidyah untuk orang yang tidak mampu lagi ibu, dalam Al-Quran Allah firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sesiapa yang tidak sanggup lagi, puasa tidak bisa, nyawa pun sudah Senin Kemis, maka cukup baginya fidyah. Tapi ternyata Allah berikan kepadanya kesembuhan walaupun waktu itu sakit parah, boleh dia menyelesaikan dengan puasa. Kemudian kalau fidyah dan puasa menurut ulama adalah perempuan yang tidak sakit dalam keadaan hamil dan menyusui, tidak sakit ibu ya, cuman khawatir terhadap kandungan dan bayi,
Syafi'i, maka ulama mengatakan Imam Syafi'i dia fidyah dan puasa. Fidyah untuk dirinya, fidyah untuk anaknya, puasa untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibu Mariati di Sekernan, Ustadz, sholat sunat qobliyah maghrib ada enggak? Ulama mengatakan ada karena dianggap sholat itu adalah bagian daripada sholat sunat qobliyah. Hadisnya pun ada, dalilnya ada, walaupun mayoritas ulama mengatakan tidak. Ya, tapi jangan pula kita bilang orang itu salah, tidak. Mereka punya pegangan dan punya dalil. Bahkan ada hadis yang jelas menyatakan tentang sunnahnya melaksanakan sholat sunat qobliyah maghrib. Beda dengan sholat sunat yang lain. Kalau yang lain dikatakan rawatib, kalau ini sunnah biasa. Wallahu a'lam bishawab. Khusyuk bagi wanita, maka khusyuk itu ibu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan konsentrasi. Masa kita mau menulis tapi ternyata kita ternyata terganggu dengan yang lain, jangan. Maka sebelum sholat selesaikan semuanya. Baridu sholatakum, tenangkan sholat kita. Kalau dapur masih masak, selesaikan masak dulu. Kalau rumah belum dikunci, kunci dulu, baru sholat. Jangan sampai sholat dalam keadaan melakukan hal demikian, maka akan mengganggu kehusyuan kita. Dan yang berikutnya, ukuran anak soleh yang jelas mereka punya ilmu, iman, dan juga punya kebaikan dan akhlak yang sempurna. Kemudian Ibu Haja Yulian yang terakhir ya, Ustadz, asal sholat, ibu sholat asal sholat sama saja dengan tidak sholat, karena sholat itu harus 3 syarat: suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. 3 ini kalau tidak suci, sesungguhnya dia merusak sholatnya sendiri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita untuk senantiasa sholat sempurna dengan memperbaiki 3 ini tadi, baik suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Wallahu a'lam bishawab. Khairul. Iya, itu tadi jawaban Kencang, dari Ustadz. Ngebut ya. Tapi mungkin bagi ibu-ibu yang mau hadir lagi minggu depan, silakan Bu ya menghubungi ketua BKMT-nya ya, Jambi TV ataupun ke studio langsung sini ya. Khairul pun boleh dihubungi. Iya, boleh. Langsung ke rumah juga boleh Ustadz. Baik, kita sudah di akhir segmen ini, bisa kita simpulkan tema kita hari ini Ustadz, dan juga nanti dilanjutkan dengan doa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sholat adalah pencegah dari keji dan mungkar. Mari kita tingkatkan sholat kita, sempurnakan sholat kita. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjadikan hidup kita senantiasa diberkati dengan sholat yang kita tunaikan. Amin ya robbal. Mari ibu, pemirsa yang dirahmati Allah yang ada di rumah, kita tengadakan jemari berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Allah rahmati dan Allah berkati dengan sholat-sholat dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, kasihi kami dengan rahmat-Mu ya Allah, berkahi kami dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar bertumpuk dosa yang hadir dalam diri kami karena kelalaian kami. Banyak dosa yang kami lakukan karena kebodohan kami. Bila tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami ini ya Allah, kepada siapa kami memohon ampunan dosa itu? Dosa-dosa itu telah terkadang menutup telinga kami untuk mendengar kebaikan. Dosa-dosa itu terkadang menutup mata kami untuk melihat kesempurnaan. Dosa-dosa itu menutup hati kami sehingga tidak menerima kebenaran. Maka hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, sinari mata, telinga, hati kami dengan sinaran cahaya rahmat-Mu ya Allah, sehingga dosa-dosa yang hadir dalam tubuh kami tidak menutup segala kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar ya Allah. Sinari hati dan jiwa kami untuk melakukan kebaikan dan menegakkan serta menunaikan sholat hanya ikhlas kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dan mencintai kami pada waktu kami kecil. Kami sadar ya Allah, kami pernah menghardik mereka, menyakiti mereka dan berkata kasar pada mereka ya Allah. Maka hari ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, bila orang tua kami masih hidup, berikan kekuatan untuk beribadah kepadamu.
Bila ada penyakit dalam tubuh mereka, angkat penyakit itu ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Bila mereka sudah tiada, masukkan mereka dalam surgamu. Berikan rahmat dan berkahmu, sehingga engkau jadikan hati dan jiwanya tenang untuk hadir dalam rahmatmu ya Allah. Ya Allah, perbaiki salat kami, sempurnakan hidup kami, anak-anak kami, suami dan istri kami ya Allah. Kabulkan doa kami, kabulkan permintaan kami, karena engkau adalah maha penerima dan pengabul doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Hasbullah Aman MA yang sudah memberikan tausiahnya. Terima kasih kepada ibu-ibu dari Masjid Raya Miftahul Jannah, dari Pengajian Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Jambi, dari BKMT Kecamatan Sekernan, dari PD BKMT Kota Jambi, dari Masjid Nurul Iman, dan juga dari Pengajian Rodatul Jannah Mayang. Terima kasih sudah hadir di studio kami, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah menyaksikan acara Ustadz dan Jamaah Pak. Atau saya Hairul yang cute banget, yang selalu cetia kepadamu. Mohon pamit dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan kurang enak ditengok, Bu. Mohon maaf, apalah saya kok hanya manusia biasa yang tak luput dari kehilapan. Ibarat pepatah mengatakan dia ada gading yang terletak, tak bukan gading namanya kerupuk jange. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil